Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas aplikasi eksponen dan logaritma untuk masalah bunga majemuk. Mari kita mulai. Pertama-tama mengenai masalah bunga majemuk yang dilatar belakangi oleh kasus berikut. Jika seseorang menyimpan uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, maka bunga tersebut akan bersama-sama menjadi modal baru yang berbunga pada periode berikutnya. Proses bunga berbunga tersebut dinamakan dengan bunga majemuk. Kemudian kita juga dapat menghitung besar bunga pada akhir periode ke-N yang secara matematis dapat kita tuliskan rumusnya dengan Bn sama dengan I dikali 1 plus I pangkat N dikali M. Dengan Bn adalah bunga pada akhir periode ke-N, I adalah suku bunga per periode, dan M adalah modal awal yang ditabung atau yang dipinjam. Kemudian kita juga dapat menghitung besar modal pada akhir periode ke-N yang secara matematis dapat kita tuliskan dengan Mn sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Dengan Mn adalah modal pada akhir periode ke-N. Dengan catatan di sini, I dan N harus dalam satuan atau periode yang sama. Jika satuan I dan N tidak sama, maka satuan N yang diubah menjadi bentuk satuan I, sehingga kita dapatkan nilai periode yang sama. Kemudian kasus berikutnya, besar modal akhir dengan masa bunga pecahan. Jangka waktu atau N proses berbunganya suatu modal tidak hanya merupakan bilangan bulat, namun juga bisa berupa pecahan. Secara matematis kita tuliskan dengan rumus Mn sama dengan M kali 1 plus I pangkat N kali 1 plus P kali I. Dengan P adalah masa bunga pecahannya. Untuk catatannya, terdapat perbedaan sedikit modal akhir yang diperoleh dari dua rumus tersebut. Dua rumus yang ini dan pada salin dia sebelumnya tadi. Artinya kita boleh menggunakan salah satu dari rumus Mn tersebut, namun disarankan menggunakan cara rumus yang ini, supaya hasilnya lebih presisi jika masa bunganya pecahan. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut. Modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Untuk penyelesaiannya, saya tuliskan data-data yang diketahui yaitu M-nya 5 juta, I-nya 10% dan N-nya 6. Maka besar modal akhir dapat kita hitung dengan rumus Mn sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Kita substitusikan data-data ini semua, sehingga kita peroleh besar modal akhir setelah 6 tahun adalah Rp8.857.805. Sehingga besar bunga yang diperoleh dapat kita hitung dengan mengurangi atau menyelisihkan Mn dengan M. Modal akhir dikurangi modal awalnya dan kita dapatkan besar bunga setelah periode 6 tahun adalah Rp3.857.805. Untuk contoh soal berikutnya, modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir yang diperoleh setelah 6 tahun 3 bulan. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan data-data yang diketahui yaitu M-nya 5 juta, I-nya 10% dan N-nya 6. Kita ambil N-nya 6 saja di sini, 3 bulannya enggak. Karena periodenya adalah 6 tahun 3 bulan yang sama dengan 6 tambah 3 per 12 yang sama dengan 6,25 tahun, maka nilai P-nya adalah 0,25. Akibatnya besar modal akhir dapat kita hitung dengan rumus Mn sama dengan M kali 1 plus I pangkat N dikali 1 plus P kali I. Kita substitusikan data-data yang ini semua, sehingga sebagai akibat kita peroleh besar modal akhir setelah 6 tahun 3 bulan adalah Rp9.079.250,125. Oke, video ini merupakan video penutup materi di semester 1. Silahkan kalian pelajari lagi subbab ini dan tidak ada soal latihan untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya.